Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala UPT Puskesmas Cikdal, akan memberikan materi terkait kesehatan reproduksi atau istilah kami Kespro. Ya, terkait materi ini mungkin semua sudah paham apa saja alat-alat reproduksi pada pria dan wanita. Ya, mungkin sudah tahu dan sudah paham. Kita ke inti materinya langsung, ya. Definisi kesehatan reproduksi. Apa itu yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi? Sehat itu apa? Ya. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Nah, ini ya, fungsi maupun proses itu sendiri, ya. Jadi fungsi proses sistem reproduksinya tidak ada gangguan, ya, tidak ada permasalahan. Itu namanya kesehatan reproduksi, ya. Organ reproduksi saya utarakan tadi apa saja, ya. Alat-alat reproduksi ya mungkin semua sudah paham, baik itu alat reproduksi pria ataupun alat reproduksi wanita, ya. Sebelum melangkah lebih jauh, ya, saya tidak perlu memaparkan lagi nama-nama alat reproduksi, mungkin semua sudah paham, ya. Hanya harus tahu saja apa saja, ya, yang harus kita lakukan agar kesehatan reproduksi ini bisa terjaga, ya. Intinya kita harus selalu waspada, apalagi di era sekarang, ya, di zaman sekarang, ya. Kita harus selalu menjaga pergaulan, ya, jangan sampai kita terjebak di pergaulan bebas, apalagi narkoba tadi, ya, yang membuat susunan saraf kita, yang membuat kontrol kita tidak normal, sehingga apapun bisa kita lakukan, ya, apapun bisa dilakukan, kejahatan-kejahatan seksual, pemerkosaan, ya, seks di luar nikah, ya, inilah yang harus kita waspadai, ya. Syarat fungsi reproduksi sehat. Nih, reproduksi yang sehat syaratnya apa? Syarat fungsinya tidak ada kelainan anatomis dan fisiologis. Jadi dalam organ reproduksi tidak ada kelainan anatomis dan fisiologis. Apa anatomis? Anatomisnya ya kondisi keadaan dari alat kelamin serta fisiologis fungsinya dari alat kelamin tersebut, ya, jadi normal. Kondisi kesehatan jiwa baik. Nah, ini, ya, itu tadi saya utarakan lagi, apabila kita tidak normal secara kejiwaan, apalagi sudah dirasuki oleh narkoba, ya, itu dapat merusak susunan saraf kita sehingga tidak ada kontrol dalam kita menjalankan kehidupan, ya. Inilah, ya, salah satunya kondisi kesehatan jiwa baik dan kehamilan aman, ya. Ini syarat fungsi reproduksi sehat, ya. Apa saja yang harus dilakukan untuk kesehatan reproduksi? Di antaranya kebersihan dan kesehatan diri. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Ya, nih, tolong diingatkan kepada siswa dan siswi, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Pakailah handuk bersih, kering, tidak lembab dan tidak berbau, ya. Nih. Terus membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Ini langkah-langkahnya, ya. Terus tidak boleh mencuci vagina dengan cairan pembilas wanita, ya. Tidak memakai panty liner dalam waktu lama. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam
atau setelah kencing. Nah, ini beberapa hal atau beberapa tips untuk kita kesehatan reproduksi bisa terjaga. Bagi laki-laki harus disunat ya. Ini beberapa hal atau beberapa tips ya. Nah, ini apa saja yang harus kita antisipasi ya. Perilaku seksual beresiko. Nah, ini seks pranikah. Nah, ini akibat seks pranikah ini nanti hilang keperawanan, tertular penyakit infeksi menular seksual atau EMS ya, atau sifilis dan lain sebagainya ya. Kehamilan tidak diinginkan sehingga memicu terjadinya aborsi atau pengguguran kehamilan ya. Sehingga dengan aborsi itu akan timbul berbagai hal atau resiko yang akan timbul dengan aborsi, diantaranya kerusakan rahim, infeksi rahim, infertilitas ya. Jadi tidak infertilitas itu tidak bisa nanti untuk hamil, bisa kemungkinan terjadi perdarahan, komplikasi ya, dan ujungnya bisa menimbulkan kematian ya. Itu penyimpangan perilaku seksual, ini juga awas, harus diwaspadai oleh kita. Penyimpangan perilaku seksual ini yang bisa menyebabkan kesehatan reproduksi bisa terganggu ya. Homoseksual, bisa lesbi atau menyukai perempuan dengan perempuan, gay, menyukai laki-laki dengan laki-laki ya, atau tertarik sesama jenis. Nah, ini sangat berbahaya untuk kesehatan reproduksi. Terus pedofilia ya, ketertarikan pada anak-anak. Nah, ini juga sama ya. Ketertarikan pada anak-anak ini sangat berbahaya sekali untuk kesehatan reproduksi. Kekerasan seksual ya, kekerasan fisik maupun mental termasuk yang berhubungan dengan perilaku seksual. Di antaranya apa? Pemerkosaan. Ya, ini sangat berkaitan sekali antara perilaku kita, apalagi saya utarakan tadi beberapa kali terkait masalah narkoba ya. Tolong hindari hal-hal yang bisa menyebabkan tidak baik ke badan kita, sehingga akan timbul penyakit, akan timbul kerusakan-kerusakan di organ tubuh kita, khususnya ini di organ reproduksi ya. Oleh karenanya kita harus selalu waspada ya. Pergaulan bebas awas, hindari, jangan sampai terjadi seks pranikah ya, jangan sampai terjadi pemerkosaan, sehingga nanti akan timbul penyakit-penyakit kelamin, penyakit yang berhubungan atau yang mengganggu saluran reproduksi ya. Oleh karenanya semoga di SMA Negeri 11 bisa menjalankan terkait masalah kesehatan reproduksi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja. Semoga materi ini bisa dicerna dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa saja yang harus kita antisipasi kita bisa melakukannya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.